Om Swastiastu. Halo guys, hari ini di pagi hari yang cerah, Bapak sudah berpakaian lengkap ini, pakaian dinas. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang video pembelajaran materi pengenalan atau mengenal peredaran darah besar dan kecil ya. Jadi peredaran darah besar dan kecil ini Bapak sajikan untuk mendukung kemungkinan besar materi ini keluar dalam ujian tertulis, khususnya di materi di soal uraian ya, yang mungkin bisa dijadikan patokan dalam menjawab soal perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ya. Jadi kita mulai dengan layar lebar ya. Nah, di sini kita mengenal adanya peredaran darah besar dan darah kecil. Nah, apa sih maksudnya peredaran darah besar dan kecil? Nah, jadi darah sangat penting bagi manusia karena darahlah yang mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Menurut jenisnya, sirkulasi darah di dalam tubuh terbagi atas peredaran darah besar dan darah kecil. Nah, kedua sirkulasi darah tersebut memiliki fungsi dan sistem yang masing-masing berbeda. Berikut ini adalah penjelasan terkait sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Ya. Peredaran darah besar atau sistemik merupakan sistem peredaran darah dari bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta atau arteri utama. Jadi yang namanya darah besar ya, peredarannya ke seluruh tubuh dia. Darah dari sistem peredaran darah besar adalah jenis darah bersih. Nah, ini darah bersih nih kalau darah besar ya, yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Nah, darah bersih ini dialirkan ke seluruh tubuh hingga ke bagian paling ujung, yaitu jari tangan dan jari kaki. Sedangkan peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah kecil atau pulmonal, merupakan sistem peredaran darah dari bilik kanan jantung ya. Jadi sistem peredaran darah kecil itu merupakan sistem peredaran darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru. Nah, jadi jantung ke paru-paru, singkat ya, dari jantung ke paru-paru melalui arteri paru-paru, namanya pulmonalis ya. Pulmonalis. Darah dari sistem peredaran darah kecil ini adalah jenis darah kotor ini. Kalau peredaran darah kecil, darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Darah kotor ini akan dibersihkan dalam paru-paru untuk setelahnya menjadi darah kaya akan oksigen. Darah kotor akan dialirkan ke bilik kiri jantung melalui vena paru-paru atau pulmonalis. Nah, itu namanya peredaran darah kecil. Ada kalanya peredaran darah besar dan darah kecil mengalami gangguan. Beberapa penyakit yang sering menjadi biang keladi di balik kondisi tersebut. Nah, jadi ada penyebab atau gangguan dari peredaran darah besar dan darah kecil. Nah, ada namanya penyakit jantung. Nah, ini akan mengganggu peredaran darahnya. Nah, ada seseorang yang mengalami penyakit jantung akan mengalami gangguan di peredaran darah besar dan darah kecil. Nah, penyakit jantung ini bisa mengalami kelainan peredaran darah apabila mengalami lubang pada ruang jantung atau kelainan pada katup jantung. Nah, ini terjadi di jantung dia. Jadi ada kelainan di katup jantung. Kondisi tersebut dapat membuat darah bersih dan darah kotor bercampur. Nah, jadi ini jawabannya darah bersih dan darah kotor bercampur, tidak ada bedanya dia. Sehingga penderita dapat mengalami keluhan bibir atau tubuh berwarna biru. Nah, ini kalau udah mengalami gangguan ya di jantung, jadi darah bersih dan darah kotor bercampur, ini akan mengalami keluhan bibir atau tubuh berwarna biru dia. Nah, tubuhnya berwarna biru ya, seperti keracunan dia ya. Kemudian ada penyakit yang kedua, yaitu obesitas, juga dapat menyebabkan peredaran darah besar dan darah kecil terganggu. Obesitas atau berat badan di atas normal terbukti dapat meningkatkan risiko penyakit seperti hipertensi. Nah, ini hipertensi ini darah tinggi ya. Kemudian ada diabetes itu penyakit gula tinggi ini, dan penyakit jantung.
Obesitas juga menyebabkan sirkulasi darah yang buruk yang biasanya berujung pada pembentukan gumpalan darah. Kondisi ini memberikan gejala kesemutan, mati rasa, nyeri tungkai, dan kram otot. Nah, ini obesitas juga dapat menyebabkan kesemutan, mati rasa, nyeri, dan tungkai serta kram di otot ya. Di samping itu ada penyakit namanya Raynaud. Penyakit Raynaud menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit. Nah, ini ada penyempitan pembuluh darah. Adanya kondisi ini mengakibatkan peredaran darah yang menjadi terhambat, menyebabkan terjadinya gejala kesemutan juga, nyeri dan rasa dingin pada ujung tubuh, jari tangan dan kaki ini. Jadi pembuluh darah menyempit ya. Gumpalan darah. Adanya satu gumpalan pada pembuluh darah dapat menghambat atau menghentikan peredaran darah. Gumpalan darah biasanya ditandai dengan gejala nyeri dan bengkak. Ketika gumpalan tersebut bergerak menghindap, bisa saja mengalami serangan jantung atau stroke. Nah, gumpalan darah yang dapat menghentikan peredaran darah ini menyebabkan akan terjadinya stroke atau jantungan ya. Kemudian diabetes. Diabetes adalah penyebabkan gula darah cenderung tinggi. Nah, namanya diabetes, gula darah cenderung tinggi. Nah, kondisi ini membuat pembuluh darah lebih rentan untuk mengalami gangguan, penyumbatan atau kerusakan. Diabetes bisa mengganggu sirkulasi darah di dalam tubuh Anda. Nah, yang terakhir mungkin ya, merokok. Rokok mengandung ribuan racun berbahaya yang beberapa diantaranya berperan dalam mengganggu proses peredaran darah. Selain itu, racun pada rokok juga bisa merusak dinding pembuluh darah dan menyebabkan penumpukan plak atau pena. Penumpukan plak pada pena. Kondisi ini adalah awal mula terjadinya penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Nah, ini ya. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui perbedaan darah besar dan darah kecil. Jagalah kesehatan pembuluh darah Anda dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, rutin berolahraga, cukup istirahat, menjauhi rokok dan alkohol, serta mengelola stres dengan baik. Jangan ragu dan konsultasi ke dokter. Nah, demikianlah sedikit tentang perbedaan peredaran darah besar dan darah kecil. Semoga bermanfaat. Mungkin bisa dilanjut dengan materi lain, dan Bapak harap materi ini mungkin bisa dipahami dan dimengerti sehingga memungkinkan anak untuk bisa menjawab soal-soal ujian nanti ya. Jadi soal ujian khususnya di soal uraian, mungkin Bapak pastikan bahwa soal perbedaan darah besar dan darah kecil kemungkinan besar akan muncul ya pada soal uraian. Nah, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ingat like ya. Bapak tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.